Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap mengada-ngada itu dosa, setiap dosa itu neraka, ya. Beribadahlah pakai dalil, tidak mengada-ngada, namanya bid'atun dhalalah. Kita di Indonesia banyak melakukan perbuatan bid'ah karena mengikut gurunya, bukan mengikut nabinya. Kita robah itu, ya. Apa contoh yang real masih dilakukan hari ini? Apa? Nah, haul. Apa lagi? Baca Yasin malam Jumat. Saya belum temukan hadisnya itu. Temukan hadis nggak, Lilam? Ada perintah. Hah? Iya. Itu pendapat Imam Syafi'iyah. Jadi ada yang mengikut imam, ada yang mengikut Rasul. Yang sempurna ngikut siapa? Ikut Rasul. Alhamdulillah kita bersyukur, satu diberikan apa? Nikmat apa? Iman Islam. Karena banyak orang beriman murtad hari ini. Kita diberikan kekuatan. Jangan Bapak anggap enteng dengan iman Islam itu, karena semua itu karena kemudahan dari Allah. Jangan Bapak kira gampang ke masjid itu kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Kita melangkah ke sini karena kemudahan. Yang kedua, nikmat apa? Sehat. Memang sehat bukan segala-galanya, tapi dengan sakit akan terganggu segala-galanya. Tiga, nikmat apa? Sempat. Banyak orang sempat tapi tidak datang kemari, tidak diberikan hidayah. Ya, banyak orang sempat tapi nggak mau ikut ngaji. Banyak yang pulang kok. 20% pulang tadi. Padahal mereka tahu ada pengajian. Dan mengkaji Quran ini hukumnya fardu ain, bro. Ya, bro? Fardu ain, bro. Iya. Sama dengan sholat tadi itu hukumnya. Karena Al-Quran itu kitab suci yang wajib diketahui. Supaya tahu harus belajar. Ada pengajian nggak mau hadir. Sampai meninggal dia nggak pernah ikut pengajian. Begitu meninggal masuk ke masjid dia. Jadi 2 kali masuk masjid. Pertama nikah, kedua meninggal. Cuma 2 kali masuk masjid. Subhanallah, la haula wa quwwata illa billah. Menikah di masjid, meninggal dibawa ke masjid. Doa ibadah. Doa itu juga ibadah. Jangan anggap enteng dengan doa. Doa bisa merubah segalanya. Masya Allah. Saya sangat yakin dengan doa itu. Rasulullah kalau berdoa cenderung nangis. Kita kadang orang berdoa iseng. Rasulullah itu hampir setiap berdoa itu menangis loh. Begitu rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa lembutnya hatinya. Apalagi ketika minta ampun, Rabbana uzzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Itu diisi ya, jangan jalan-jalan terus. Kalau ngisi itu biasa kan bawa uang minimal 20.000, jangan 2.000. Berapa Bapak itu? 20.000. Wah, 20. Saya lihat di masjid itu orang kayanya jamaah 2.000. Minta nyumbang 2.000, doanya limpahkan kepada hamba rezeki ya. Rezeki mau dilimpahkan tapi nyumbangnya 2.000, 2.000. Tempe aja nggak dapat 2.000 sekarang. Doa senjata orang beriman. Satu, ilham.
Perintah Allah untuk berdoa. Jadi doa itu diperintahkan Allah memang. Bukan mengada-ngada kita itu. Oleh sebab itu berdoa itu ibadah karena perintah. 40-60. Surah 40 ayat 60. Berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua berharap. Syukur-syukur bisa menangis. Jangan iseng berdoa. Yang paling bagus berdoa itu kapan? Setelah sholat fardu, setelah sholat tahajud, waktu duha, itu doa paling bagus. Ya, ngapain dia mau baca? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Stop dulu. Diperintahkan berdoa kan? Akan kuperkenankan. Bapak protes, Pak, saya sudah sungguh-sungguh berdoa belum dikabulkan. Bukan ayat yang salah, tapi persyaratan dikabulkan tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Harus beriman kepadaku. Kedua, mengikuti perintahku. Yang ketiga, menjauhi laranganku. Rajin berdoa tapi biadab, nggak diterima. Rajin berdoa tapi malas beribadah, tertolak. Jadi pakai syarat Allah mengabulkan doa itu. Yang ketiga, doa tidak berlebihan. Takdirkan hamba ya Allah menjadi presiden, RT aja nggak sanggup. Jadi berdoa tidak usah berlebihan. Minta harta melimpah, kerja malas. Allah tahu kalau harta melimpah Pak, nggak ke masjid, ke puncak. Beliau kan kalau seandainya uangnya banyak ini ke puncak ini. Pak Taher CS. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita hari ini itu yang terbaik buat kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak lebihkan banyak rezeki hamba. Shh. Seandainya banyak ya Allah, belum tentu hamba ke masjid, belum tentu hamba sholat ya Allah. Udah lupa. Ya Pak ya. Kita syukuri itu. Karena kawan-kawan kita yang uangnya lebih ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, ke Brebes, ke Tegal. Boleh. Tapi kan menghamburkan uang akan diminta pertanggungjawaban. Sekali pulang 5,5 miliar Pak itu ke Eropa itu. Ongkos, transportasi, akomodasi, konsumsi. Kok kan banyak jamaah saya Jakarta Selatan. Kemarin jalan-jalan, iya, berapa habis uang? 500 Pak, 500 juta. Mendingan membantu anak yatim, orang miskin, duafa. Itu maksudnya. Ini protes aja dari dulu. Tolong bulan depan beliau jangan kasih masuk lah ya. Habis sholat suruh pulang. Ya. Udah 40-60? Udah baca? Lanjut. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Siapa yang mau masuk neraka hari ini? Angkat tangan. Ada yang mau masuk neraka? Secara teori memang semua orang tidak mau masuk neraka, tapi kesehariannya sifatnya ahli neraka. Apa contohnya? Mencuri, berzina, korupsi. Jangan main loh korupsi itu, dosa besar. Lebih besar dosa daripada mencuri. Karena korupsi yang diambil uang negara, itu punya rakyat 250 juta. Besok padang mahsyar bertanggung jawab terhadap 250 juta. Bisa temui satu-satu besok padang mahsyar itu. Ngeri orang-orang korupsi itu. Sementara di dunia menikmati sebentar, meninggal dia yang anak istri, punya mobil mewah, rumah mewah. Di dunia di penjara, di akhirat neraka dia. Yang paling ngeri orang korupsi Pak, pertanggungjawabannya berat di padang mahsyar. Karena uang orang banyak, bukan uang pribadi orang. Ya, siapa sih yang pernah korupsi? Nggak mau atau tidak ada kesempatan? Ada dua kemungkinan ini. Kedua, makna doa menurut Al-Quran. Apa sih makna doa? Satu, ternyata makna tertinggi dari doa itu harus menyembah Allah. Kepada Allah kita berdoa, otomatis harus memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah apa? Mematuhi perintahnya.
Rajin sholat, habis sholat berdoa. Rajin saum, habis saum berdoa. Rajin tahajud, habis tahajud berdoa. Ikuti dulu perintah baru doa. Jangan doa banyak tapi nggak sholat. Itu yang penting ya. Pingin gaji besar tapi malas. Dah 2888. Menyembah Allah udah 2888. Surah 28 ayat 88. Sampai jam berapa kita ini? 10. 28 ayat 88. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Secara real memang tidak ada kita menyembah selain Allah. Tapi kenyataannya lebih mulia manusia dari Allah. Apa contohnya? Begitu mau sholat dipanggil pimpinan, dia ikut perintah azan atau perintah pimpinan? Halo. Makanya hati-hati Pak anak kita ya, yang PNS dan militer. Silakan masuk PNS militer, tapi ibadah tetap nomor satu. Karena mati pasti dan dipertanggungjawabkan. Hidup ini sebentar Pak. Semiskin-miskin kita mati, sekaya-kaya orang mati. Mendingan jadi orang kaya mati daripada miskin mati. Betul ya? Udah miskin mati lagi. Mendingan kaya mati. 2. Seruan atau panggilan. Jadi doa itu seruan, panggilan. 16:125. Surah 16:125. Antum megang Quran lah satu supaya bergantian nanti. Antum pegang 3133. Ilham 16:125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, perintah berarti apa arti hikmah itu? Bijak, tidak kasar, tidak membentak. Bu, mohon maaf, sholat bu, saya lihat ibu jam sholat masih di rumah tetangga. Pak, maaf, sholat pak, maaf jangan tersinggung ya pak, bapak udah 62 tapi saya lihat nggak pernah ke masjid. Sholat ya bu, kematian pasti. Lembut aja kita ngomong, karena tugas kita mengajak bukan memerintah ya. Jangan bapak biasakan melihat orang nggak sholat diam, berdosa kita pak, walaupun dia bukan anak kita. Nak sholat nak, istirahat kamu main-main ya, besok kita harus sudah berangkat kita. Jangan cuek terhadap lingkungan, jangan masa bodoh dengan orang. Masa pintar sekarang, bukan masa bodoh ya. Kita kadang tinggal kota besar, saya lihat cuek, lihat tetangga nggak sholat, anak tetangga nggak sholat. Kalau saya tegur pak, nak mandi ya, sholat maghrib sebentar lagi. Tegur aja pak dengan lembut. Orang tua aja protes, ngapain ngurus anak saya? Kewajiban saya pak. Gak usah urus-urus. Ya sudah, berhenti kita. Orang dilarang kan? Cukup, tapi kewajiban kita udah gugur. Udah pernah mengajak dia. Itulah Islam itu. Yang penting tidak kasar dan tidak vulgar. Terus Ilham. Sesungguhnya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Boleh berdebat dalam Islam? Boleh ternyata, tapi berdebat dengan santun dan lembut. Diajaknya berdebat tentang sholat ke masjid, berdebat kewajiban pak, karena setahu kami Rasul dan sahabat tidak ada sholat fardu di rumah. Rumah itu tempat sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak. Itu di rumah memang, bukan di masjid. Makanya kadang jamaah sering di masjid kami itu waktu duha itu sengaja ke masjid sholat. Saya bilang, pak, masjid ini tempat sholat fardu, sebaiknya bapak sholat sunnah itu di rumah, sholat duha itu di rumah, bukan ke masjid. Kecuali apa sholat sunnah, tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat duha di rumah itu lebih afdol. Saya belum temukan satu hadis
Rasul salat duha di masjid, itu di rumah. Salat fardu baru ke masjid seperti kita hari ini. Jangan dibalik, salat fardu di rumah, salat sunnah ke masjid. Karena salat sunnah itu nggak ada jamaah kecuali tarawih dan witir. Kan nggak ada salat sunnah jamaah, cuma tarawih dengan witir. Ya, terus 3, keluh kesah, surah 7 ayat 5. Jadi boleh keluh kesah, boleh, tapi hanya kepada Allah. Mengadu kepada Allah, ceritakan masalah kepada Allah. Boleh berkeluh kesah. Ya Allah, 20 tahun hamba nikah sampai sekarang belum punya kendaraan, ya Allah, mudahkan rezeki hamba. 20 tahun menikah, ya Allah, hamba belum punya rumah, ya Allah, berikan kepada hamba rezeki, ya Allah. Boleh menangis Pak, berdoa. Maaf, siapa yang belum punya rumah pribadi sini yang udah menikah? Berapa tahun antum menikah? Menikah? Subhanallah. Istri selama 22 tahun itu berapa orang? 1. Yang ketahuan 1. Sungguh-sungguh berdoa ya. Saya 7 tahun menikah itu, alhamdulillah udah punya rumah. Saya menangis saya tiap malam itu, ya Allah, berikan hamba rumah supaya hamba bisa memuliakan keluarga hamba jika bertamu. Berikan hamba rumah, ya Allah, supaya hamba bisa memuliakan tamu-tamu hamba. Bayangkan waktu saya belum punya rumah, tidur di sofa, tidur di depan. Begitu punya rumah, mereka bisa tidur di kamar. Jadi niat kita bukan untuk hura-hura, bukan untuk pamer, bukan. Agar kita memuliakan tamu kita, ayah kita datang, ibu kita ada kamarnya. Datang saudara nginap di rumah, ada kamarnya. Ini tidur di sofa 2, 1 di ruang makan, 1 depan kamar mandi. Kalau bocor keran habis dia itu. Banjir. Iya. Saya kalau berdoa itu cenderung menangis. Memang saya mengharap memang. Karena yang bisa saya harapkan Allah. Kalau manusia saya tertawai orang nanti. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Meminta kepada yang Maha Kaya. Kita ini maksimal orang kaya. Itu pun kalau mati tinggal semua. Tinggal nggak? Tinggal. Makanya lucu saya lihat orang kaya yang sombong itu. Mati tinggal kok. Dia punya Mercy, punya BMW, punya mobil mewah. Meninggal naik Mercy atau naik ambulan? Berangkat dia kena serangan jantung, dilarikan ke rumah sakit, naik mobil Alphard dia 1,3 miliar. Naik Alphard dilarikan ke rumah sakit. 5 menit sampai di rumah sakit meninggal. Alhamdulillah. Ya. Begitu sampai rumah sakit meninggal, bawa pulang lagi. Pulangnya dibawa, boleh naik Alphard atau ambulan? Istrinya ngotot, mobil saya Alphard Pak. Nggak bisa Bu, karena suaminya ibu sudah jenazah, sudah mayit, nggak boleh naik Alphard. Baru 5 menit, nggak boleh pakai kendaraan yang kita beli sendiri. Sedih nggak itu? Nggak boleh Bu. Istrinya ngotot naik Alphard mayatnya. Itu bukan tempat jenazah, ada ambulan. Yang tadi bekas ngantar mayat preman lagi, preman Pulau Gadung, temannya beliau. Itu sih. Keempat, permohonan atau permintaan 755. Cepat ilham, kok santai banget. Surat 755. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Dengar, 1 persyaratan rendah hati. Kedua, suara yang lembut, lirik. Jangan limpahkan kepada hamba ini, ya Allah, limpahkan kepada ini. Itu preman bro. Ya Rob, Engkau Maha Kaya, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Engkau Maha Pelindung, lindungi hamba ya Allah dari musibah dan bencana. Lindungi hamba ya Allah dari kejahatan dan keburukan dunia ya Allah. Menangis Pak. Rendah hati dan suara lembut. Terus, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, suara kencang, minta berlebihan. Jadikan hamba jadi wakil presiden. Sudah ada.
Wakil presiden. Ya Allah ya Rob. Beliau ini minta wakil presiden. Ngaca dong. Dia ini. Iya. Tuh. Ketua RT aja kalah dia. Nggak punya masa. Suaranya cuma 3. Yang memilih anaknya, ponakannya, istrinya. Orang lain gak dipilih dia. Ya Rob, ampuni dosanya ya Allah. Ambisi dunia udah jelek. Syarat dikabulkan doa, dengar ini, kena kejebak nanti. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Karena dulu banyak kita pergoki orang berdoa ke kuburan kakeknya, meminta kepada kakek yang sudah meninggal, meminta kepada dukun yang sudah meninggal, kepada paranormal. Oh, syirik. Dulu masih sering terjadi kan, berdoa di kuburan. Maksud berdoa di kuburan, minta sama kuburan dia. Orang sudah mati kok. Justru orang mati butuhkan doa kita, bukan kita meminta doa kepada orang mati. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Ustadz semakin banyak menyampaikan pencerahan, orang sudah nggak melakukan itu lagi. Ya. 2186 13-14 2186 surat 13 ayat 14, surat 27 ayat 62. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Oh, satu syaratnya harus mengikuti perintahku, bro. Terus, satu mengikuti perintahku. Terus, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. iya, harus beriman dan harus beribadah. Jangan berdoa banyak tapi nggak mau sholat. Yang kedua, 13-14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Doa orang kafir pasti tertolak. Ya, terus 2762. Bukanlah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa. Coba lihat di garis bawahi, dalam kesulitan. Jadi orang ketika dapat musibah dalam kesulitan itu doanya sangat makbul loh. Makanya kalau saya kondisi ada sesuatu yang saya hadapi, saya sungguh-sungguh berdoa itu. Doa orang dalam masalah, doa sungguh-sungguh, terutama di sholat, ya, terutama sedekah dulu. Jadi Rasul itu menganjurkan kalau berdoa kita bersedekah dulu sebagai landasan doa. Rabb, kabulkan doa hamba ya Allah. Tadi hamba sudah bersedekah ya Allah kepada sahabat hamba yang tidak mampu. Boleh, hanya kepada Allah yang boleh begitu ya, sama manusia nggak boleh. Terus, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. sekarang pertanyaan saya, Indonesia negara Islam terbesar di dunia bukan? Nah, pertanyaan saya, apakah kita di Asia Tenggara menjadi negara makmur? Tidak. Padahal laut kita terluas di dunia, hutan kita terluas di dunia. Secara teori ikan murah. Secara teori tidak ada polusi udara. Secara teori kita makmur. Nyatanya apakah Indonesia negara makmur? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa kita tidak bisa menjadi makmur padahal sumber daya kita melimpah di Asia ini? Karena belum diberkahi. Contoh, punya uang, udah sedekah, ke masjid belum tentu. Kemana dia? Ke bioskop nonton. Kemana dia? Jalan ke mall. Sekarang kedua, ikhlas berdoa kepada Allah.
Jadi berdoa bukan karena sambil lalu. Orang berdoa kita berdoa, itu sambil lalu. Ini ikhlas. Betul kita butuhkan Allah. Buka Al-Quran 40 14 42 26. 40 14 42 26. 40 14. Ikhlas berdoa. Sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tuh, ikhlas terus ikhlas. Karena orang kafir nggak suka sama kita, makin taat itu nggak suka dia. Udah 4226 4226 Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Harus beriman dan mengerjakan kebaikan. Nggak bisa doa tanpa kebaikan. Terus serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Coba lihat Pak, persyaratan 2. Harus beriman, kedua harus beramal soleh, baru rajin berdoa. Jangan berdoa tapi tidak beramal soleh, amal salah. Ya, mungkin Bapak merasa udah 20 tahun Ustaz saya berdoa, sampai sekarang merasa tidak dikabulkan. Coba kita evaluasi. Jangan-jangan sholat kita banyak yang salah, bacaannya belum pas, tomakninahnya tidak ada, rukuknya tidak bagus, sujudnya kepala tidak kandas. Ada orang gini sujud Pak, nggak begitu sujud, ini harus kena semua. Ini orang gini doang, ini yang kena. Iya Pak, saya perhatikan begini dia sujud itu kayak orang nanduk. Nggak ada yang sempurna. Dia merasa sholat tidak tinggal, sholat sunnah rajin. Begitu padang mahsyar diperiksa, dia masuk neraka. Dia protes, sholat saya nggak tinggal ya Allah, sholat sunnah saya jalani, kenapa saya masuk neraka? Dicek laporan rekaman malaikat, ini sholat kamu di dunia, sujud kamu nggak pernah benar kok, bacaan kamu banyak yang salah kok, tomakninah kamu tidak ada kok. Hati-hati tomakninah loh, itu rukun sholat. Berhenti sebentar tomakninah itu, baru dulu naik juga, berhenti sebentar baru naik lagi. Nggak bisa sujud langsung naik. Tapi banyak saya temukan gitu, udah tua masih salah. Duduk dulu sebentar, 2-3 detik duduk baru bangkit. Jangan bangkit dari sujud langsung berdiri, itu namanya tomakninah. Jadi berhenti sebentar. Habis ruku juga begitu, bangkit dari ruku diam dulu baru sujud. Jangan ruku berdiri sek langsung. Yang keempat, yakin dan sungguh-sungguh. Jangan ragu, apa iya ya dikabulkan Allah? Yakin dikabulkan, harus yakin kabulkan. 2190 2190. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tahu nggak kenapa nama Yahya disinggung di doa ini? Istri Yahya itu sudah tua baru punya anak. Mereka sudah tidak yakin punya anak, tapi Yahya tetap berdoa. Dia yakin suatu saat istriku melahirkan, bisa hamil. Karena keyakinannya Pak, di hari tua istrinya mengandung. Udah tua secara teori medis dan uji klinis, nggak mungkin lagi ngambil. Ya, tapi karena keyakinan doa itu, ya kepasrahan dalam doanya, Allah takdirkan istrinya hamil. Banyak nabi seperti itu. Udah tua nggak punya anak, ya Allah limpahkan anak kepada hamba, limpahkan anak kepada hamba. Mereka berlari ke Baitullah itu. Yang bangun Baitullah siapa? Hah? Iya, Nabi Ibrahim dengan anaknya kan, dengan Ismail. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim kalau mereka bermasalah berdoa ke Baitullah. Begitulah ikhlasnya mereka itu, ikhlas dan pasrah. Yang paling pasti Pak, harus yakin Pak,
Bapak sini yang belum punya anak, nikah 8 tahun, jangan putus asa. Yang ketiga, banyak sedekah. Karena kita doa, untuk berdoa banyak sedekah kata Rasulullah. Ya, jangan doa meminta mau, berbagi tidak. Doa itu kan meminta. Sebelum meminta, sedekah dulu sama orang miskin. Diutamakan orang miskin yang ada hubungan darah dengan kita. Jangan bapak tetangga terus yang dibagi makanan. Yang terbaik menerima sedekah itu saudara terdekat kita. Ya. Terus sabar dan sholat 2153. Sabar dalam sholat, sholat dalam sabar. Orang sholat itu harusnya sabar. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar itu berarti bisa menahan diri. Orang yang gampang emosi seperti orang Batak, kan yang orang Batak, orang Indonesia Timur gampang marah memang, cenderung. Yang menahan sabar itu yang paling bagus itu orang Jawa. Ya, ini orang Jawa. Sabar. Orang Jawa itu paling bisa menahan marah. Kalau orang Batak itu meledak-ledak dia. Cuma orang Batak sifat paling positif, tidak pendendam. Marah habis itu ngopi-ngopi, dia yang bayarin. Positifnya orang Batak itu di situ saya lihat. Habis marah selesai, nggak ada pendendam. Dia ngopi makan yang bayari dia. Ya. Pendendam itu bukan sifat yang baik. Merusak hati pendendam itu. Poin terakhir, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai mengatakan, kenapa kau hidup sesusah ini ya Allah? Karena Allah tahu kalau disenangkan sombong, kalau dikayakan belagu. 4912. Positive thinking kalau bahasa Inggrisnya, bersangka baik. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi yang menceritakan keburukan orang lain, bergunjing tentang kawan sendiri, sama dengan memakan jenazah kawan itu. Apakah mau kamu? Nggak mungkin mau kita. Tapi kenapa bergunjing? Kenapa ya senang bergunjing? Untungnya tidak ada, ruginya banyak. Kalau mencuri Pak, masih dapat barang kita. Kalau korupsi, masih bisa dipakai beli rumah. Tapi bergunjing, dunia akhirat kita nggak ada untung. Kalau korupsi kita 5 miliar, bisa bangun rumah kita, beli mobil. Dunia masih untung. Tapi kalau bergunjing, dosa numpuk, tapi tidak ada untung. Maaf, yang melakukan sering wanita. Kalau laki-laki jarang itu. Kita ngumpul biasanya masa depan, hobi gitu ya. Bapak ke Jakarta tahun berapa Pak? Hobi Bapak apa? Kita biasa sesama laki-laki ngomongnya hanya itu, nggak ngomongin orang kita kalau ngumpul. Kalau perempuan baik, lain, cenderung membongkar aib orang. Baik, pertanyaan silakan. Ya silakan, kasih mic. Itu Bapak sana, Bapak pakai kacamata. Pak apa namanya? Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ustaz. Mau tanya Ustaz, berdoa dan mendoakan dengan kata-kata semoga itu artinya lemah lembut, rendah diri, atau malah bertentangan dengan Quran surat 21 ayat 90? Terima kasih. Itu terjemahannya Bapak. Surat itu buka tolong. Ayo baca terjemahannya.
Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ada 2 poin sini Pak. Pertama harap dan cemas, kedua berdoanya khusyuk. Maka kamu kabulkan doa mereka, kata Allah. 3. Nih yang muda-muda ada pertanyaan. Nih yang baju coklat ini anak apa ini Pak? Pak Andre. Kan orang pesantren, bertanya dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Name. Maulana Usaid Al-Ghifari Ustaz. Al-Ghifari. Oh ya Al-Ghifari. Dewasa ini banyak permasalahan di antara umat muslim Ustaz yang kita kayak sekarang. Apa? Banyak permasalahan di antara umat muslim sekarang yang bikin kita terpecah belah. Di antaranya apa? Di antara contoh kayak masalah kunut gak kunut aja didekatin, sampai bahkan ada beberapa yang nggak mau sholat di tempat yang nggak ada kunutnya di sana. Pertanyaan saya, inti akar dari permasalahan antar umat sekarang ini apa Ustaz? Fanatik terhadap sesuatu. Intinya di situ. Kita harus menetralisir fanatik berlebihan. Contoh, maaf ya. Di kampung-kampung, termasuk kampung saya di Medan itu fanatik sekali harus ada kunut subuh. Sebaliknya fanatik tidak ada kunut, bidah kata. Harusnya itu kita netralisir. Yang kunut kita hormati, tidak kunut kita yakini. Selesai kan? Yang membuat ribut itu merasa paling benar. Kalau merasa berarti tidak benar. Karena kebenaran itu bukan merasa, tapi fakta. Kebenaran itu bukan merasa Pak, itu fakta. Kebenaran itu hukum. Bagaimana rujukannya? Apakah Rasul kunut? Kunut nazilah, dapat musibah, perang, sakit berlebihan, wabah penyakit berkembang, kunut nazilah. Tapi kunut Rasulullah setiap waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya pakai kunut. Kita kan kunut subuh doang. Kunut nazilah itu Rasul 5 kali sehari. Subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut. Ya, kita kunut kita salah, salahnya begitu. Waktu ada masalah kita kunut, tapi cuma sekali habis subuh. Harusnya 5 waktu. Berarti yang enggak kunut sama sekali salah. Enggak. Lo kan Rasul mencontohkan kunut. Ketika dapat musibah, ada kematian, peperangan, penyakit menular, wabah penyakit itu iya, bukan tiap hari. Bukan bagian ritual. Yang bilang Iya sudah, yang lain jangan kita teruskan ribut nanti. Yang lain Pak. Iya. Nama Fakrum, saya mau tanya ini Ustaz, mana yang lebih utama atau lebih afdol doa bersama atau doa sendiri? Sendirilah. Yang paling afdal itu doa sendiri. Terus kalau Kecuali doa bersama itu memang ada sunnah dan contoh apa? Ketika khotib di mimbar. Iya kan? Kan dia berdoa di situ. Itu iya. Tapi maaf jangan tersinggung. Doa habis sholat fardu itu nggak dicontohkan bersama, sendiri-sendiri. Karena permintaan saya berbeda dengan Pak Tahir. Dia mungkin nggak butuh lagi rezeki, uangnya banyak. Saya butuh. Ya Allah, berikan kepada hamba rezeki. Ya Allah, anak hamba masih kuliah. Ya Allah. Dia nggak begitu. Karena apa? Rezekinya udah lebih. Walaupun belum pernah berbagi sama saya ya. Bakar.
karena menggurami tadi bro. Udah, ada lagi. Nasi dua sama es dulu. Sama seperti misalkan doakan rakyat Palestina gitu bareng-bareng. Itu boleh. Orang yang timpa musibah. Iya. Ah. Itu lebih bagus sama-sama doanya. Iya, kalau untuk menghadapi musibah, menghadapi peristiwa seperti itu bersama-sama. Doa minta hujan. Kan bersama-sama. Salat istisqa. Itu kan habis itu kita berdoa bersama-sama. Kemudian ada apa? Satu lagi yang bersama itu. Subhanallah. Salat gerhana. Kan doa bersama. Memang justru bersama, doa bersama itu. Berarti kalau misalnya situasinya kondisi khusus kayak tadi ada gerhana atau minta hujan atau ada musibah, itu doa bersama boleh kan? Bukan boleh lagi, contohkan Rasul. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya doa secara umum kayak untuk kesehatan dan lain-lain itu lebih Enggak ada contoh. Lebih bagus doa sendiri. Kita minta kesehatan karena kita sakit, yang lain bukan sakit. Saya doa sehat cenderung banyak karena saya sakit. Kata Rasulullah SAW, doa yang paling mustajab itu ketika sujud sama tahiyat sebelum salam. Iya. Itu sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau dalam sholat wajib boleh berdoa tapi harus pakai bahasa Arab dan tidak boleh doa diambil dari Al-Quran. Tidak boleh di sujud terakhir itu doa diambil dari Al-Quran. Apa contohnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana hab lana min azwajina. Itu doa dari Quran, tidak boleh dipakai dalam sujud dan dalam salat. Itu ada hadisnya. Jelas ya? Oke. Tahiyat pas tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Penutup. Iya. Kalau masuk doa mustajab. Iya. Pakai bahasa Arab. Kecuali doa dalam hati. Kalau sunnah atau sholat wajib sama ya? Sama. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih abdul berdoa setelah sholat wajib, sholat fardu. Lebih abdul. Makanya banyak orang habis sholat sunnah langsung pulang. Habis sholat sunnah langsung berdiri, nggak apa-apa memang. Tapi kalau habis sholat sunnah dianjurkan apa? Sholat wajib, zikir. Karena ada zikir tuntunan Rasulullah kan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram ilahi rabbi anta subhanallah subhanallah. Itu kan hadis. Ya, yang lain. Ini yang sebelah kanan saya. Dari PDIP ini. Hah? Ada lagi? Tadi doa yang sujud itu saya pernah dengar juga yang tadi kan nggak boleh dari Al-Quran. Iya, iya. Tapi Robbananya diganti Allahumma. Nanti kan sudah tidak masuk dalam Al-Quran. Walaupun memang secara maknanya sama. Misalkan Memang ada yang boleh kan Allahumma ya. Dunia hasanah diganti dengan Allahumma fid dunya hasanah. Iya, ada yang membolehkan memang. Dimodifikasi. Memangnya mobil. kalau doanya dalam hati dia pakai bahasa Indonesia. Iya, makanya saya bilang kalau dalam hati boleh bahasa Indonesia. Dalam hati boleh. Karena mungkin kan mayoritas pada hafalnya yang ada itu doa itu. Dan itu nggak boleh dibawa sholat. Walaupun memang ada sunnahnya kan doa itu kan ada 3 doa di sujud itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita hafalnya di Robbana yang tadi, yang itu ada di dalam Al-Quran, alternatifnya ya diganti Allahumma. Kalau saya tidak begitu menganjurkannya. Hafal aja doa Rasulullah ketika sujud. Itu lebih abdul. Membaca doa yang diajarkan Rasul ketika dia sujud dan ruku. Rasulullah punya doa sendiri. Itu lebih bagus. Ya, insya. Makanya Rasulullah itu sujud ruku itu tahu nggak? Bisa 15 menit. Sujud bisa 15 menit. Ada satu tempat masjid. Saya numpang sholat ketika lewat di sana. Saya pas habis takbir langsung pengen buang air besar. Logika saya buang air besar segala macam belum selesai 15 menit. Itu rukuknya belum selesai. Subhanallah.
Salat fardu berjamaah di masjid. Saya udah keluar dari toilet lebih kurang seukur 15 menit lah sudah, buang air besar seterusnya. Masuk waktu saya tinggalkan dia ruku, kami pas ruku. Pulang saya Pak dari toilet, rukunya belum selesai. Cuma hati-hati, pesan Rasulullah, kalau kita imam di sholat jamaah malah diringkaskan karena ada yang tua, ada yang uzur, ada yang baru masuk Islam, ada yang pertama sholat. Kalau kita bikin seperti itu, mundur, besok gak ada yang sholat lagi. Kenapa nggak sholat? Imamnya kelamaan, pegel katanya. Asam urat kambuh, asam lambung kambuh, semua asam kambuh. Mendingan gurami. Iya, asam urat, asam lambung, asam segala asam. Akhirnya habis sholat wajahnya asam itu. Nah, itu hindari imam seperti itulah. Jangan menganggap ya maaf mentang-mentang bacaan apa bisa dibikin bacaan panjang 2 rakaat. Kalau sini bagus saya lihat. Kayak tadi rakaat pertama panjang, rakaat kedua enak toina. Itu bagus itu. Itu imamnya cerdas itu. Jangan sampai rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang. Saya aja pegel. Nanti lagi duduk aja pegel. Nanti lagi iya. Rakaat kedua kan enak toina. Karena rakaat pertama dia panjang memang. Nanti rakaat pertama bikin panjang, rakaat kedua panjang. Bubar kata anak-anak. Nah, ini harus bijak, harus cerdas jadi imam itu. Makanya kita sebelum Pak mulai disunahkan menoleh ke belakang. Siapa jamaah kita? Oh, sana umurnya sudah 92, 3 hari lagi meninggal. Yang sini, iya. Yang sini umurnya 49 tapi sakit-sakitan. Yang sana ada lumpuh. Itulah fungsinya menoleh ke belakang sebelum mulai sholat. Iya, Bapak ini ketawa mulu dari tadi. Pada saya bicara benar ini. Kita lihat dulu jamaah. Oh, 4 orang mau meninggal, 2 ini sudah berbalik. Ini enggak apa. Udah tahu yang jamaahnya 40% orang tua. Dia bertanya Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Imran. Subhanallah. Besoknya orang nggak ada yang ke masjid. Iyalah imam sama marwahnya. Marwah aja pulang. Jadi imam itu harus cerdas. Saya bilang harus cerdas. Lihat jamaah dulu lah. Kecuali jamaah kita jamaah orang pesantren, ya panjang 2 rakaat sih nggak apa-apa. Rakaat pertama kedua sama panjang. Karena kita pesantren biasa ayat-ayat surah Al-Imran, ya Al-Baqarah, At-Taubah. Nggak ada juz amma kita di pesantren itu. Nggak ada qul huwallahu ahad seperti beliau. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika. Ya, satu lagi boleh? Ya. Udah nyala itu, tolong dibantu Pak. Nama, pertanyaan, kegiatan. Saya mau tanya Ustaz, hukumnya salam lintas agama itu gimana Ustaz? Boleh? Berdosa, nggak ada salam lintas agama. Salam fantasi. Iya, haram hukumnya itu Pak, doa lintas agama itu. Jangan Pak. Contohnya, kebiasaan pejabat kita hanya di Indonesia. Acara pembuka acara resmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Iya, nggak boleh mencampur-campur itu dengan itu Pak. Assalamualaikum itu udah sempurna, mulia, tinggi. Jangan campur dengan doa salam-salam mereka itu. Pejabat kita sok nasionalis, ya Pak ya. Memangnya kalau kita baca itu orang marah sama kita? Enggak tuh. Tambah lagi apa? Selamat pagi. Asi Mik.
Suaranya kenceng dong. Nama? Nama? Ya. Kita ucapin salamnya ke orang non-muslim gimana? Haram. Iya. Berarti kakak sampai kayak salam, Bis. Kita udah tahu dia kafir, Kristen atau Katolik. Nggak boleh assalamualaikum. Saya orang Kristen aja bertamu ke rumah salam, nggak saya jawab itu. Kata orang waalaikum gitu. Saya diam saya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya lihat kafir. Hah? Jangan ya mencampur-campurkan doa. Contohnya antum jadi pejabat, habis salam swastiastu, selamat pagi. Nggak perlu itu. Kita negara Islam terbesar kok minder pakai salam sendiri, betul ya? Harus bangga lah jadi orang Islam itu. Iya, saya di luar negeri juga kencang saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bangga jadi Islam itu. Tunjukkan Islam itu mulia. Ya, saya layani terus. Toh juga saya dapat nasi nih kok. Kalau ada, iya. Sekarang ini undang-undang baru diterbitkan tentang pelegalan alat kontrasepsi pelajar, sekolah dan pelajar. Iya. Menurut Ustaz gimana pandangan? Jelas nggak benar dong. Tidak pakai kontrasepsi aja udah biadab, apalagi difasilitasi kontrasepsi. Nah, nasihat untuk pemuda kita gimana tadi? Nasihat untuk pemuda jauhi. Kok bisa difasilitasi anak-anak kontrasepsi, maaf, kondom misalnya? Berarti peluang untuk hubungan seks dengan pacarnya. Enggak dipersiapkan, difasilitasi saja banyak yang hubungan seks kok berzina. Ini malah difasilitasi. Apa benar itu? Benar, tanggal 28 2024 kemarin baru disahkan. Udah bentuk undang-undang. Undang-undang. Astaga. Masih banyak yang ini, masih banyak yang Kontra apa? Kontra. Kan udah nggak benar itu. Itu kebijakan yang sangat tidak bijak. Negara Islam terbesar di dunia. Maaf, tidak dibagikan kondom aja orang berzina kok. Saya maaf ya, jujur saja. Beberapa anak-anak SMP dan SMA saya survei, semua sudah melakukan hubungan seks. Saya tanya, nak kamu SMP, SMA, SMP ya? Kelas berapa? Kelas 3. Punya pacar? Punya. Udah pernah hubungan seks? Ya iya pak, udah biasa. Mana ada pacaran sekarang tanpa hubungan seks? Ngeri. Maka alhamdulillah anak saya semua kan di pesantren. Astagfirullah. Udah ngomong gitu semua. Mana ada pak sekarang lagi pacaran gak hubungan seks? La haula wala quwata illa billah. Syukuri Allah, anakku semua pesantren. Iya, tolong bapak ya kalau ada laki-lakinya, kalau bisa pesantren lah. Berisiko pak. Setelah itu baru terserah kuliah, mau ekonomi, hukum, seperti anak saya kan. Begitu kuliah luar negeri, ngambil ekonomi bisnis. Nanti nomor 2 mau ke Jerman, silakan. Tapi dasarnya sudah kuat pesantren. Anak saya kan di luar negeri kuliahnya. Tapi itu basicnya harus kuat. Tanpa perintah sholat tepat waktu. Ya, Bapak. Masalahnya begini, Pak. Kita laki-laki atau ayah dari anak, suami dari istri kita, diminta pertanggungjawaban, Pak. Boleh jadi amal kita bagus, secara teori kita masuk surga, tapi karena tingkah laku anak kita, justru kita yang masuk neraka. Nauzubillah. Bukan dosa warisan pak, tapi dosa pertanggungjawaban. Dia bilang, kenapa kamu nggak sholat? Kata Allah, ayah saya tidak pernah menyuruh kok. Banyak saya lihat ayahnya ke masjid, anaknya santai di rumah. Saya temukan tetangga saya itu tidak pernah sholat di rumah dia, tapi anaknya santai di rumah. Anak laki-laki pak. Dalam hati saya,
Apa nggak pikir dia besok di padang mahsyar pertanggungjawaban itu? Anaknya sholat di rumah laki-laki. Iya, tegas ya Pak sama anak laki-laki. Dihalau dari rumah itu. Jangan sholat di rumah kamu. Berangkat sama bapak. Bapak tegas sama anak laki-laki ya. Kalau udah dia menikah, udah enak kita bebas pertanggungjawaban, urus sendiri nanti dia. Tapi sebelum menikah kita bertanggung jawab. Udah menikah dia pindah kota, urusan dia lagi. Tapi kita tegas. Dihalau ke masjid. Bagaimana supaya dia lebih banyak di masjid daripada di rumah? Ini enggak, saya lihat la haula wala quwata illa billah. Bapaknya tidak tinggal ke masjid, anaknya main gitar di rumah jam-jam sholat gitu. Jauh, ya jauh lah dari Allah. Iya, lagunya jauh lah. Itu doang. Ya ada lagi, ayo. Cukup? Baik, terima kasih banyak. Kita sambung bulan depan, insya Allah. Baik, terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.